Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Mustam, Sarjana Pertanian Magister Manajemen, dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Manajerial, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Muhammadiyah Kendari. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan poin-poin penting berkaitan dengan perkuliahan mata kuliah Ekonomi Manajerial. Yang pertama, saya ingin menyampaikan deskripsi singkat mata kuliah Ekonomi Manajerial. Mata kuliah ini merupakan aplikasi dari teori ekonomi mikro dengan memanfaatkan alat bantu berupa ilmu keputusan dalam suatu organisasi yang mencakup layanan publik dan yang bergerak dalam bidang bisnis untuk mencapai tujuan dengan cara yang paling efisien. Yang kedua, apa yang kita akan capai pada mata kuliah ini adalah dengan pembelajaran mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami pengertian ekonomi manajerial sebagai aplikasi teori dan metode ekonomi dalam praktek pengambilan keputusan manajerial. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis optimasi ekonomi dalam pengambilan keputusan bidang manajemen. Yang keempat, mahasiswa juga diharapkan mampu menganalisis hubungan antara permintaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dan juga melakukan estimasi permintaan. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang berikut, mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Dan yang ketujuh, capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menganalisis struktur pasar dan peran pemerintah dalam perekonomian. Yang ketiga, dalam perkuliahan ekonomi manajerial ini, topik-topik yang menjadi bahasan perkuliahan yang saya gunakan adalah yang pertama, sifat dan ruang lingkup ekonomi manajerial. Yang kedua, teknik optimasi ekonomi. Yang ketiga, hukum permintaan, penawaran dan equilibrium pasar. Yang keempat, teori fungsi, faktor-faktor dan estimasi permintaan. Yang kelima, konsep dasar dan analisis sensitivitas atau elastisitas kurva permintaan. Yang berikut, analisis perilaku konsumen, teori produksi, teori dan fungsi biaya, analisis penaksiran dan peramalan biaya. Berikutnya, struktur pasar, strategi penetapan harga, dan terakhir, peran pemerintah dalam perekonomian. Adapun referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini ada dua, yaitu referensi utama terdiri dari 3 buku referensi. Yang pertama, buku yang ditulis oleh Vincent Gaspers tahun 2011, Ekonomi Manajerial, Landasan Analisis dan Strategi Bisnis untuk Manajemen Perusahaan dan Industri. Kemudian yang kedua, buku yang ditulis oleh Lincoln Arshad tahun 2017, yaitu Ekonomi Manajerial. Dan yang terakhir, Ekonomi Manajerial yang ditulis oleh Henry Faisal Nur. Adapun referensi pendukung saya pada mata kuliah ini adalah buku Principles of Economics, Pengantar Ekonomi Mikro oleh Gregory Mankiw. Yang kedua, Teori Ekonomi Mikro, suatu pengantar oleh Pratama Raharja. Dan Teori Ekonomi Mikro oleh Wilson Bangun.
Selanjutnya bisa dilihat di RPS yang telah kami buat. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan dalam perkuliahan ekonomi manajerial adalah teknik DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang saya maksudkan dalam delivery adalah bagaimana saya menyampaikan perkuliahan dengan dua cara, yaitu blended learning, yakni tatap muka atau secara luring, dan tatap maya atau secara daring. Hal ini saya lakukan dengan cara ceramah dan diskusi secara langsung. Yang berikut adalah learning based project dengan cara memberikan tugas kepada mahasiswa yang diselesaikan secara berkelompok atau individu dengan harapan ada komunikasi dan kolaborasi antar mahasiswa dalam membangun cara berpikir kritis dalam memecahkan suatu masalah. Yang kedua, akses interaksi. Dengan teknik ini, saya berusaha bagaimana melaksanakan komunikasi yang baik dengan mahasiswa dalam kelas. Biasanya saya memberikan perhatian dan motivasi kepada mahasiswa bahwa semua orang bisa berhasil. Yang penting ada kemauan yang kuat untuk berhasil. Jadi ada interaksi yang intens dalam kelas, dalam memecahkan masalah dan memberikan tanggapan terhadap pertanyaan mahasiswa yang muncul. Yang terakhir, asesmen atau penilaian. Penilaian yang saya berikan kepada mahasiswa itu meliputi 3 aspek. Penilaian terhadap tugas, penilaian terhadap nilai UTS, dan penilaian terhadap UAS. Hal ini saya sampaikan pada setiap pendahuluan kuliah dalam bentuk kontrak perkuliahan. Baik, cuplikan pengajaran saya dalam kelas pada mata kuliah ekonomi manajerial disajikan pada tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama memulai kuliah kita pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing agar apa yang kita pelajari pada sore hari ini dapat kita pahami dengan baik. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, saudara-saudara mahasiswa sekalian, pada kuliah kita kali ini kita akan mendiskusikan topik kuliah teori permintaan. Ya, dalam teori permintaan ini ada 6 sub pokok bahasan. Yang pertama, definisi permintaan. Yang kedua, fungsi permintaan. Yang ketiga, kurva permintaan. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Dan yang kelima, estimasi permintaan. Namun sebelum kita masuk ke teori ini, sebelum kita diskusikan secara berkelompok sebentar, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita tentang teori permintaan ini. Teori pembelajaran materi ini atau tujuan pembelajaran materi ini adalah diharapkan mahasiswa mampu menganalisis fungsi permintaan, kurva permintaan, ya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, dan menghubungkannya dengan peristiwa ekonomi atau isu-isu ekonomi yang ada di masyarakat. Ya, jadi kita mencoba dengan materi ini kita bisa menghubungkannya dengan peristiwa ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita.
Nah, oleh karena itu, sebagai gambaran peristiwa ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, mungkin masih ada yang ingat ketika terjadi kasus kelangkaan minyak goreng. Masih ingat ya? Ya, oke, baik. Mari kita saksikan. Ruah mengantre minyak goreng di berbagai daerah. Dari hari ke hari, warga kian sulit mendapatkan minyak goreng di pasaran. Ribuan warga berdesakan untuk mendapatkan minyak goreng di Gedung Olahraga Megang, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Lautan manusia yang didominasi emak-emak ini datang berbondong-bondong demi mendapatkan minyak goreng bersubsidi Rp14.000 per liternya. Mereka rela berkerumun dan berburu minyak goreng sejak pagi hari. Namun operasi pasar yang diadakan oleh Dinas Perdagangan Kota Lubuk Linggau ini tiba-tiba dibatalkan. Petugas menilai warga yang datang mencapai ribuan dan tidak menerapkan protokol kesehatan. Warga pun kecewa karena telah datang dari lokasi yang cukup jauh. Jadi kita kecewa ya, Bu? Panas, Mbak, zaman Mbak. Sudah 3 hari nggak masak pakai minyak. Sayurnya rebus pindang. 3 hari. Itu netes buat direbus. Masya Allah. Iya, Bu, bukan aku bohong, Mbak, minyak. Nggak dapat minyak, Mbak. Ini katanya jam 2 suruh ngumpul ya. Nggak taunya bohong. Katanya dibagi RT-RT. Terus seandainya nggak ketemu minyak, masih nggak kebagian, suruh lapor kembali. Warga berebut minyak goreng juga berlangsung di Sanggata, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Antrean yang membludak membuat petugas kepolisian menutup pintu pagar lokasi penjualan minyak goreng di sebuah toko sembako di Jalan Yos Sudarso. Akibatnya antrean mengular panjang hingga ke jalan raya. Ratusan warga mengantre karena takut tak kebagian dikarenakan stok minyak goreng terbatas. Warga pun rela mengantri hingga berjam-jam. Menurut warga, minyak goreng sangat sulit ditemukan di pasaran. Jikapun tersedia, harganya mencapai Rp70.000 per 2 liternya. Sementara di Mamuju, Sulawesi Barat, antrian pembelian minyak goreng diwarnai keributan. Cekcok terjadi antara warga dan petugas saat warga diminta untuk jaga jarak. Para ibu rumah tangga ini marah dan mendesak petugas untuk memberikan nomor antrian agar mereka tidak lagi berkerumun. Sejak pagi hari, warga rela mengantre untuk mendapatkan minyak goreng seharga Rp60.000 per 5 liternya. Tim TV One mengabarkan. Ya, dari tayangan tadi itu, nanti saudara-saudara bisa diskusikan sesuai dengan lembar aktivitas mahasiswa yang telah saya sampaikan tadi. Ya, itu ada beberapa poin yang menjadi bahan diskusi di situ. Ya, nanti sebentar didiskusikan. Saya lanjut dulu untuk mengantar saudara-saudara sekalian. Nah, apa sebenarnya yang kita maksudkan dengan permintaan? Ya, permintaan itu jangan karena ini bulan puasa. Permintaan itu sama dengan doa, bukan doa. Jadi permintaan yang dimaksud di sini adalah permintaan dalam teori ekonomi. Permintaan dalam teori ekonomi. Nah, dalam ekonomi manajerial, permintaan itu adalah kuantitas barang atau jasa yang rela dibeli oleh konsumen selama periode waktu tertentu berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Ya, jadi dari definisi ini ada beberapa poin-poin penting atau kata kunci yang berkaitan dengan permintaan, ya. Nah, kemudian permintaan tentu berbeda dengan fungsi permintaan. Kalau sudah berbicara fungsi, itu sudah berbicara persamaan matematika atau sudah berbicara model matematika, sehingga biasa dinyatakan fungsi permintaan itu dalam model matematika. Nah, fungsi permintaan itu ada 3. Ada fungsi permintaan individual, ya.
ada fungsi permintaan pasar, ya, dan ada fungsi permintaan yang dihadapi perusahaan. Kalau fungsi permintaan individu itu tentu sifatnya perorangan, ya, namanya individu berarti perorangan. Nah, fungsi permintaannya itu dipengaruhi oleh harga atau P, ya, price, dipengaruhi oleh pendapatan konsumen, I, ya, dipengaruhi juga oleh harga komoditas yang berhubungan, ya, apakah dia substitusi ataukah komplementer. Yang kemudian faktor lain yang mempengaruhi permintaan adalah selera konsumen, ya. Nah, kemudian kurva permintaan. Nah, kurva permintaan itu merupakan hubungan terbalik antara jumlah barang yang bersedia dibeli oleh konsumen dengan harga barang itu sendiri. Karena dia berbanding terbalik, maka jika harga naik tentu jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Nah, sehingga dengan demikian kurva permintaan memiliki kemiringan negatif, ya. Oke, itu sekilas. Nanti kita akan banyak berdiskusi di lembar aktivitas Anda yang telah saya bagikan. Nah, kemudian ternyata permintaan itu bisa diprediksi, bisa diestimasi. Nah, cara mengestimasinya itu dengan menggunakan analisis regresi atau persamaan atau model regresi. Secara umum, model regresi itu Y sama dengan A ditambah BX. Ini regresi sederhana. Jadi ada regresi sederhana, ada regresi tidak sederhana. Ya, ada regresi sederhana, ada yang tidak sederhana, ada yang berganda, ya, ada yang berganda. Nah, kalau di sini dengan menggunakan analisa regresi, hubungan antara jumlah pengeluaran iklan dengan penjualan, kalau penjualan itu berarti jumlah barang yang terjual, ya, itu bisa dideskripsi baik dalam bentuk tabel seperti ini maupun dalam bentuk grafik seperti ini. Jadi hubungan matematika dalam ekonomi itu atau hubungan-hubungan ekonomi itu kalau direpresentasikan itu bisa dibuat dalam 3 bentuk. Yang pertama bentuk tabel seperti ini, yang kedua bentuk grafik, ya, atau scatter diagram, ya, atau bisa juga dalam bentuk persamaan regresi atau model matematika. Nah, dengan menggunakan analisa regresi, maka kita dapat melakukan prediksi terhadap jumlah penjualan yang bisa dijual oleh produsen berdasarkan jumlah pengeluaran yang dikeluarkan untuk belanja iklan. Nah, salah satu cara untuk memprediksinya itu adalah dengan menggunakan metode OLS. OLS atau Ordinary Least Square. Ordinary Least Square. Ya. Secara umum, kita bisa melihat atau menghitung persamaan regresinya tadi dengan menggunakan rumus OLS. Kita bisa mengestimasi nilai A dan B dengan menggunakan metode OLS, Ordinary Least Square atau Square. Nah, tadi di slide ke-13 ini ada persamaannya, ya. Y sama dengan A ditambah BX. Ya, A ini konstanta, B ini koefisien, ya, X ini variabelnya. A dan B ini bisa kita hitung dengan menggunakan metode OLS. Bagaimana cara menghitungnya? B topi, ini agak rumit, ya. Tapi nanti sebentar kalau kita pakai metode OLS itu akan memudahkan kita, ya. Jadi estimasi nilai A dan B didapatkan dari meminimumkan jumlah simpangan kuadrat, ya, dengan rumus seperti ini.
Ini agak membingungkan ini karena ini terlalu banyak sigma ya. Jadi sigma dari T sama dengan 1 sampai T sama dengan N, di mana dalam kurung XT dikurang X rata-rata dikali YT dikurang Y rata-rata dibagi dengan sigma T sama dengan 1 sampai T sama dengan N dalam kurung XT dikurang X rata-rata dikuadratkan. Itu kan agak bingung. Bagaimana ini? Nah, oleh karena itu dengan menggunakan Excel itu akan memudahkan kita untuk menghitungnya. Nah, kalau nilai B sudah kita ketahui, maka tentu nilai A juga bisa kita dapatkan. Maka A topi sama dengan, ini untuk prediksi ya, A topi sama dengan Y rata-rata dikurangi B topi kali X rata-rata. Nah, mari kita lihat. Ini contohnya. Ya, jadi misalnya tadi data yang disampaikan itu pada tahun pertama XT-nya 10, tahun kedua XT-nya 9, tahun ketiga XT-nya 11, 12, dan seterusnya. Demikian juga YT-nya tahun pertama 44, tahun kedua 40, tahun ketiga 42. Nah, kalau dihitung dalam Excel itu memudahkan kita, sehingga kita cepat dapat menghitung nilai XT rata-ratanya berapa, YT-nya berapa. Nah, kalau berdasarkan data ini, jumlah data ini ada 10, N sama dengan 10. XT-nya 120, maka XT rata-ratanya kita dapat hitung 120 dibagi 10, dapat 12 ya. Sigma Y-nya juga kita dapat 500 dengan menjumlahkan semua ini menjadi, kemudian untuk menghitung Y rata-rata 500 dibagi 10 sehingga didapatkan angka 50. Nah, kalau X rata-rata dan Y rata-rata kita sudah peroleh, maka selanjutnya kita bisa mengisi tabel yang ada di tabel ini, mengisi tabel ini dengan data yang telah disiapkan ya. Jadi XT dikurang X rata-rata, 10 dikurang 12 karena 12 X rata-ratanya sehingga dapat minus 2, minus 3 dan seterusnya sampai semuanya dapat kita peroleh. Nah, kalau kita sudah peroleh angka-angkanya semua, kita tinggal masukkan dalam rumus. Misalnya B topi sama dengan 106. 106 itu diperoleh dari ini, sigma T sama dengan 1 sampai N, di mana dalam kurung XT dikurang X rata-rata, balas kurung kali YT dikurang Y rata-rata, dalam kurung sama dengan 106. Demikian juga seterusnya. Sehingga didapat nilai B topi atau B prediksi itu 106 dibagi 30 didapatkan 3,533. Nah, untuk A rata-rata, A topi maksud saya, itu tentu 50 dikurang 3,533 kali 12 ya, X rata-rata sama dengan 7,60. Nah, nilai A topi dengan nilai B topi sudah diperoleh, maka kita tinggal masukkan di sini. YT sama dengan A tambah BX ya, A tambah BX. A-nya 7,60 kita masukkan di sini, sedangkan B-nya 3,53 kita masukkan di sini ya. Nah, para mahasiswa sekalian, untuk itu kita akan berdiskusi dengan data yang telah saya siapkan untuk kita coba bagaimana membuat estimasi, bagaimana membuat kurva permintaan, bagaimana hubungan antara permintaan dengan harga, dengan jumlah konsumen di pasar, dengan pendapatan konsumen, dengan harga komoditas yang berhubungan, ataupun juga kita bisa hubungkan dengan selera konsumen ya, selera konsumen. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, yang mana? Silakan sebut namanya dan apa pertanyaannya? Yang ini. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Firman. Kalau misalkan Pak di X rata-rata dan Y rata-rata ini misalkan 12,sekian atau 5,sekian, terus itu kita masukkan, kita pakai angka koma atau kita Yang mana maksudnya? Kalau X rata-ratanya bagaimana? 12,5 12,5. Itu berarti kita begitu ya, berarti 12,5 dikurang 10 atau kita sederhanakan dari 12 di atas misalnya. Diikuti saja hasil perhitungannya. Jadi kalau misalnya
X rata-ratanya 12,5, maka tetap 10 kurang 12,5. Ya, itu sebenarnya makin asli, itu makin bagus juga hasilnya. Kalau 12,5 nanti dibulatkan jadi 13 atau cukup 12 saja, itu tidak mewakili yang sebenarnya, ya. Jadi lebih akurat kalau ada nilai di belakang komanya dibanding dengan pembulatan, gitu ya, lebih akurat. Ada lagi? Silakan kalau ada. Kalau tidak ada, saya minta sesuai dengan kelompok yang telah kita sepakati, boleh berdiskusi dengan kelompoknya sesuai dengan lembar aktivitas yang telah saya sampaikan. Silakan. Silakan bergabung sesuai dengan kelompoknya dan mendiskusikan lembar yang telah saya sampaikan. Boleh diisi di situ, boleh. Oke, bisa kita lanjut. Saya tunjuk yang mempresentasikan nomor berapa itu ya, lembar kerja berapa itu. Ya, saya kira bisa konsentrasi ya, karena ini bulan puasa. Oke ya, kita coba. Ada sudah selesai ya? Kita coba dulu nomor 3. Kelompok berapa yang bisa? Oh ya, Dirman, silakan Dirman. Berarti membuat kurva permintaan berdasarkan data yang telah disajikan. Silakan, Saudara Dirman. Pos dulu untuk Dirman. Kelompok berapa Dirman? Maka permintaan akan? Iya, naik, banyak. Nah, ya, harga turun, permintaan naik. Kalau naik itu maksudnya banyak ya. Makanya tadi antri banyak sekali, ya kan? Kan pernah waktu harga minyak goreng tinggi, melambung tinggi kan, orang cari di mana kita bisa beli minyak goreng. Begitu turun, wah, orang antrian panjang karena semua ingin dapat harga yang murah sampai melanggar protokol kesehatan, gitu ya. Nah, itu maksudnya. Saya kira itu ya. Terus yang hubungan antara harga dengan permintaan, bagaimana memprediksi memprediksi jumlah penjualan oleh sebuah perusahaan pada masa yang akan datang, itu bisa kita gunakan analisa regresi. Saya jadikan itu sebagai tugas kita untuk kita presentasikan pekan depan. Oke ya? Baik, saya kira cukup kuliah kita pada sore hari ini, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikian mata kuliah ekonomi manajerial. Semoga dapat memberikan kemudahan, inspirasi untuk belajar bersama dengan mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.